Ibu. Sehat ya. Makin siang semakin semangat ya. Sama dan kamu semangat. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak. Silakan ya. Marilah kita berdoa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kepercayaan dan agama masing-masing berdoa mulai. Pada materi yaitu persamaan dasar akun. Sebelum kita ke pembelajaran, tentunya ini sudah dari jam berapa sekarang kita? Sebelumnya adalah beberapa mata pelajaran ya. Ya betul. Aku mau tanyakan dulu, kira-kira saat ini yang merasakan perasaannya hari ini ada 4 simbolik. Kira nih, apakah tadi pagi atau kemarin atau apa? Apakah hari ini atau hari ini? Kalau yang senang ya pastikan mudah-mudahan ada yang senang ya. Senang semua? Kalau yang tidak senang ya lagi mohon maaf dengan guru besar kita ya. Oke, terima kasih karena kali dulu. Oke, boleh yang senang siapa ya? Kalau Alin tak kali udah senang ya. Kenapa? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayak yang dibilang Bu Mara kan, dari pagi sampai siang itu pasti kita ada salah satu perasaan yang ada di diri kita. Nah kebetulan tadi habis istirahat itu saya merasa senang karena kan saya suka banget sama buah ya, buah buku. Nah kebetulan teman saya Aulia itu kebawain saya buah buku. Iya, jadi kayak merasa senang aja gitu Bu. Oke, terima kasih itu. Sedih aja, sedih emang hari ini siang-siang panas ini sedih. Di sini biasanya ceria. Kenapa Sedih Bu. Kenapa? Jadi sedih karena dari pagi sih udah sedih karena tadi kan jam pertama kan kita di olahraga Bu ya. Tadi itu olahraga kita lagi ada ulangan harian. Nah ulangan harian tuh ternyata hasilnya ulangan harian tuh kalau memuaskan Bu. Jadi saya agak sedih lagi sama hasilnya. Bisa ya, bisa ya. Ya artinya memang perasaan-perasaan ini yang mudah-mudahan tidak terbawa dalam pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran Ibu yang rasa-rasa tadi ada yang kecewa, sedih sama atau yang marah bahkan bisa hilang, gitu ya. Ada ya, Ibu rasa cukup ya? Oke cukup deh, ya. Next ya. Biar harapannya kalian semuanya terfokuskan, gitu ya. Fokus pada apa yang nanti kita akan pelajari, yang Ibu akan sampaikan, yang kalian akan gali. Kita semuanya fokus, gitu ya. Bisa kita mulai ya. Baik ya, kita pakai latihan teknik stop dulu ya, pernah Ibu lakukan beberapa lalu ya, minggu lalu. Di sini mari kita stop sejenak. Semuanya dari kegiatan apapun yang saat ini kita lakukan. Mari istirahatkan sejenak, fisik dan mental selama kurang lebih 5 menit saja. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Bahkan duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Bahu direlekskan. Rasakan fungsi yang menopang tubuh Anda. Ibu kalian ya, rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Yang belum bertumpu boleh bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan. Coba Ibu tanya rehan dulu. Rehan gimana nih rehan? Kalau udah lama teknik stop begini.
suaranya belum disambung ya. Jadi saya sebagai ketua kelas di kelas ini yang Curhat nih. karena saya juga nggak naksa karena nggak semua orang di teman-teman saya ini dulu kalau dibilangin gitu kalau lagi ngatur-ngatur bangku begini kadang ada yang cuma diem doang ngalangin jalan gitu ada yang lain kerja terus ya itu sedikit bikin saya kesel juga sih terus ya setelah melakukan teknik stop ini saya juga mikir nggak seharusnya saya begitu jadi harusnya saya menjalani mereka tuh baik-baik jadi daripada mereka lebih baik saya menasehatinya gitu saya. Tapi kan di mata ibu sama teman-teman udah baik ya. Untuk kita lanjutkan bahwa sudah kalian kita melakukan training stop memang ibu juga jarang nggak setiap kali ya. Melakukan ini harusnya setiap kali pembelajaran ya. Menyenangkan atau tidak teknik ini? Tapi kita lakukan ya saya. Semangat ya. Ingat kita ke sistem informasi akun. Masih ingat ya. Udah kupas, kalian juga sudah kupas sampai dengan kita presentasi kelompok dan menyimpulkan. Ya, jadi apa yang bagaimana akuntansi itu pada perusahaan sangat penting apa tidak? Penting. Simon, pentingnya kayak gimana? Info. Data-data keuangan. Jadi di sini sistemnya, ya, bagaimana mempermudah pembuatan pelaporan keuangan. Info. Data-data keuangan. Jadi di sini sistemnya, ya, bagaimana mempermudah pembuatan pelaporan keuangan yang notabene memang semua ya perusahaan, ibu bilang baik kecil, ya kan? Perusahaan jasa tuh yang tersebar di daerah kalian sampai di yang perusahaan go public lagi go public ya di G20 31 Desember semua kerja raya kepada para akunting auditor yang telah disampaikan ya. Oke, kita dengan rangka untuk menyiapkan laporan keuangan untuk dua pihak intern dan oke, saya ingat ya. Oke, untuk materi berikutnya adalah kita ke dalam kesamaan dasar akuntansi. Tentunya ini adalah tahap awal ya. Awal pencatatan akun akuntansi. Ibu akan menyebutkan yang pertama adalah apa sih PDA itu, tujuan pembelajaran kali ini. Satu, konsep PDA harus sudah dikuasai. Pada konsep PDA ini tidak terlalu rumit. Jadi Ibu nggak nakut-nakutin ya. Tapi kakak-kakak sekalian yang sudah lulus nih, yang ada sekarang udah ada di UNJ, yang ada kemarin terakhir ada di UI kan, nah dia kan ketembus. Walaupun nggak murni akuntansi, tapi udah menghantarkan di UI. Gitu. Pokoknya luar biasa buat saya itu perjuangan gitu. Karena nggak setiap hari sih bener loh. Udah mau di beberapa orang yang memasang. Ya, jadi kalian pun boleh. Ibu kan selalu online-nya malam. Yang mau belajar dulu boleh Pak. Ibu ngerti sedang-sedang. Oh yang selalu yang sakit rumah udah tahu. Ya. Contohnya lagi yang DP Kelola Akuntansi beberapa tahun lalu. Pokoknya yang memang kalau kalian maunya menggali lebih banyak, insya Allah akan prosesnya bagus, hasilnya bagus. Jangan takut. Tapi emang kalau tidak dapat, ibu bilang kamu jangan merasa itu apa sudah berat. Memang bukan tempatnya kita di situ. Itu kan ya sudah kita ibu sampaikan. Yang kedua, kalian tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kita setelah konsep rumusnya nggak terlalu rumit. Karena kita belum ke siklus, ya. Ibu nggak bilang pokoknya akuntansi, ibu pernah bilang adalah seni. Jadi seni itu bukan menyanyi aja, ya kan? Ya. Ibu kaget kan tadi ketika ibu bilang akuntansi seni kan? Ya. Seni apa? Seni seni perhitung, seni mencatat dan pelaporan ke bagi sebagian orang yang memang menyukai bidang ini adalah seni. Enggak semua konsep. Kalau akuntansi ini pernah disampaikan pada awal adalah ilmu ekonomi terapan mikro yang diterapkan di seluruh perusahaan, bukan perusahaan aja, instansi pemerintahan. Ada SAK, ada apalagi standar akuntansi pemerintahan, ada SAP, ada SAK, pemerintahan aja. Apalagi kalau kalian di Kementerian Keuangan, ya. Oke, baik, itu tujuan pembelajaran kita ya. Berikutnya adalah biar pada sesi ini kita sudah lebih mudah karena kalian juga pakai waktu kan dan berpindah kan. Oke, ini sudah sesuai belum nih pada kelompoknya?
Ya, udah selesai belum? Ini kelompok saat ini kelompok berapa? Satu. Udah berurut ya? Satu, dua. Kelompok satu apa auditori ya? Dua. Ini? Soal ya? Oke, ini? Ya, disiapin ya? Ibu udah siapkan apa yang kalian begitu? Di bola begini. Oke ya. Alhamdulillah sudah pada grup para kelompoknya masing-masing. Sebelumnya di 2 jam tadi Ibu sudah share di grup. Boleh dibuka HP-nya semua. Di situ bisa kalian lihat, ya kan? Ada pengertian. Bisa dibaca pengertian, didengarkan. Boleh. Adli udah ketemu rumusnya belum? Rumus PDA. Sudah Bu. Gimana ya? Nah ini dulu. Dan kamu udah dapat? Atas sebenarnya utang plus modal. Nah ini ada 3 ya. Ada 3. Kalau dibilang akun ada 3 akun nih. Ibu baru kenalin ya. Ibu belum ke debit sama kredit. Ada harta sama dengan utang plus modal. Ini coba digali dulu. Iya. Gimana sudah cukup ya? Nanti Ibu tulis ke depan. Tadi berdasarkan yang kalian pelajari sedikit, tentunya pemahamannya udah sampai belum? Kira-kira butuh pemahaman yang lebih dalam. Oh iya. Apa? Ini komponen awal ya. Utang sama modal. Berdasarkan yang sudah dipelajari masing-masing kelompok, berarti kan kita bisa berbagi ya. Ini ada yang mau disampaikan, boleh diisi yang kalian ketahui tentang ini, tulisin aja sama teman-teman kalian. Kamu ini silakan. Contoh yang mau bicara kamu salah, ya silakan tulis aja. Nanti kita analis bareng-bareng. Ya. Kayaknya yang buat misi utang mau gimana sih? Tengah dulu tak? Oh, ini bisa berani Bu. Ayo Nisa, silakan. Yang dari atas, harta betul ya? Iya, ini saya akan membacakan harta. Ini harta tetap adalah aset berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak mudah diungkapkan. Terus ada aktiva tetap. Contohnya itu tanah, gedung, mesin, peralatan toko dan kantor, alat angkut, pabrik kendaraan. Masih plus sudah lama. Harta tetap itu suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya itu dibagi menjadi 2. Iya, lebih dari setahun dibagi 2. Oke, terus. Terus ada harta lancar merupakan dijual dan perputarannya terjadi dalam jangka waktu yang 1 tahun. Iya. Tadi Kurang dari setahun.
Terus harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Berwujud dan tak berwujud. Emang ada yang harta nggak berwujud? Ada. Kalau dibaca tadi ada ya. Apa contohnya? Tangible, tangible aset. Oke, terus dulu berikutnya. Berikutnya ada ini harta kan dibagi menjadi dua, harta lancar dan harta apa tadi? Harta tetap. Oke, harta lancar dan harta tetap. Kasih plus dulu buat Aulia. Silakan Fadli. Ini utang ya, Fadli ya. Balik. Di sini saya akan membacakan poin-poin dari kelompok visual Ya. yang mengenai hutang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang pelunasannya tidak menggunakan sumber aktiva lancar dan jatuh tempo Oke. kurang dari 1 tahun. Contohnya itu adalah hutang bank atau surat berharga seperti obligasi. Selanjutnya Kurang dari setahun atau lebih dari setahun, Gus? lebih dari 1 tahun. Oke, kurang dari Iya. setahun. Terus berikutnya. Terus ada lagi ada dipegang aja, dipegang. Iya. Ada hutang konsumtif. Ialah pinjaman dana yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terlalu penting, dinamakan konsumtif. Terus ada lagi kewajiban atau hutang, merupakan munculnya kewajiban untuk melunasi atau membayar sejumlah nilai ekonomis tertentu di masa yang akan datang. Oke. Hutang muncul disebabkan karena adanya keinginan atau kebutuhan untuk memperoleh nilai ekonomis saat ini. Secara umum itu. Iya. Oke. Terus lanjut, jenis hutang berdasarkan jangka waktunya ada 2, yaitu salah satunya hutang jangka pendek. Ialah hutang lancar, hutang yang harus dibayar kembali dalam waktu singkat dalam satu periode akuntansi. Senilainya itu 12 bulan. Contoh dari hutang jangka pendek itu ialah hutang dagang, hutang pajak, hutang biaya, dan hutang wesel. Iya. Jadi kesimpulan hutang itu adalah hutang merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia akuntansi. Ya. Baik itu dalam perusahaan maupun dunia perdagangan. Oke. Simpel tempatnya. Ini ada modal sendiri, yaitu berasal dari perusahaan sendiri, yaitu cadangan atau modal. Oke, terus? Dan ada modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari kreditur yang merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan. Ya, oke. Kasih plus. Ini harta, hutang, tadi kalau misalnya ada ibu tadi bukan baru dengar, ibu dengar dari Fadli hutang konsumtif, ya. Jadi tadi pemantik kita sebetulnya adalah sudah disampaikan tadi dalam apa namanya modul itu juga bahwa apa itu pengertian dari PDA, rumus PDA dan analisis PDA itu ya pemantik kita ya. Jadi sudah terjawab macam-macam apa sih PDA? Ya, ngomong ini. Boleh duduk aja nggak apa-apa. Ya, gampang sejarah PDA. Oke. Saya akan membacakan tentang pengertian apa itu PDA setelah kelompok kami berdiskusi tadi. Jadi kesimpulan yang didapat adalah pertama, dasar akuntansi adalah rumus dasar yang digunakan dalam pembuat sebuah perusahaan. Rumus ini menyatakan bahwa aset perusahaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Sebuah perhitungan yang dapat memproyeksikan kekayaan, hutang dan modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. PDA memastikan bahwa perusahaan mengelola dan melacak aset serta kewajiban mereka dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan simpulannya yang disampaikan kelompoknya Rehan itu PDA itu sebetulnya untuk pembuatan laporan keuangan. Walaupun dia sistematisnya masih simpel. Kamu lihat di sekitar kamu juga pernah disampaikan aja banyak menjamur bisnis perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah saya kota Jakarta bisa koin laundry banyak kan? Apakah Rehan setelah punya seperti koin laundry dia bisa sendiri keuangan? Tidak. Bu, kan ketahuan Bu kalau pendapatan dikurangin beban namanya laba. Tidak semudah itu. Ya, karena nanti kita jabarkan lagi. Ya, silakan kelompoknya ini silakan dibacakan jelas bulan. Dan tiga konsep. Rumus PDA itu ada 3. Yang pertama harta. Harta itu utang ditambah modal. Ya. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban itu harta dikurang modal. Betul.
Dan yang ketiga ada modal. Modal itu harta dikurang kewajiban. Iya. Untuk penjelasan mengenai harta, utang dan modal tadi udah dijelaskan oleh Anissa, Faiz dan Valen. Oke, kasih close. Ini fakta utang sama modal, orang hanya menyampaikan satu, tapi dibuat tiga. Karena di modul itu ada tiga, ya kan? Kenapa turunan tiga? Kalau untuk mencari harta itu tadi sama utang plus modal. Bu, kalau kita mau buka usaha, harusnya punya asetnya dulu. Asetnya yang masih kurang itu merupakan harta kita, modal kita kurang, kita bisa pinjam pihak ketiga. Itu selalu bilang pihak ketiga adalah B, total. Ya, boleh sih pinjam ke tempat lain ke saudara, tapi saya bilang harus pakai hitam dan atas putih. Karena kita dual eksis dalam usaha. Gitu ya, jangan sampai nanti keliru sudah berkembang masalah-masalah dari sudah. Gitu ya. Berikutnya sudah rumus sama ya, seperti ini adalah salah satu contoh-contoh transaksi ya. Pernah dibesarkan juga kan? Tadi juga misalnya di sini ada tahun akuntansi itu adalah periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Berbeda dengan kalendernya sekolah. Tetapi karena 1 Januari seluruh sedunia itu ada tanggal maka kita adalah periodenya tetap pembukuan harus 2 Januari. Ya, pemilik perusahaan semuanya lagi di tempat, ya kan? Apalagi mereka semuanya ya, usaha semua. Nah, misalnya gini, di sini tanggal 2 yang cerita mendirikan usaha dengan membuka salon. Dia menginvestasikan uangnya sebagai modal awal. Berapa itu? Ya, ini modal awal. Ibu masih tahun juga masih, karena ibu bikin waktu itu modulnya sudah agak lama ya, 2018. Berikutnya, maka nih kalian sudah lihat media dalam rumus tadi. Ya, kita sudah latihan awal bahwa pada pembelajaran ibu sudah tidak mewajibkan, tapi ibu sudah sebagian besar kalau di kelas 12 sudah menguasai untuk membuatkan Excel. Sebagian besar itu tidak wajibkan, tapi mereka sendiri. Dan satu, jika nanti kalian berlatih ini, Excel itu dari kalian harta berupa kas bertambah. Nah, tadi sudah disebutkan ada kas, ya kan? Lalu apalagi modal bertambah. Keterangannya apa? Ini investasi awal. Ya. Untuk berikutnya, kedua ini adalah membeli peralatan. Bu, tadi ada ada pembagian harta. Ya, oke, coba ibu lihat dulu ya sini. Ada harta. Biar kalian paham juga. Nah, ini dia. Tadi teman-teman yang sudah maju, kita ada konsep akun. Apa sih itu akun? Gitu kan? Dulu akun waktu ibunya belajar, ibu akuntansi, bukan akun, model rekening. Sekarang ada model rekening kan? Atau namanya dulu perkiraan. Pertama saya perkiraan dan model rekening, sekarang punya akun. Mungkin mengikuti ada akun Facebook, Twitter, mungkin itu. Di akun. Jadi kalian yang disebutkan ada case, ada piutang, ada resol tadi, itu nama akun. Memang kadang masih asing, tapi lama-lama familiar, gitu ya. Nah di sini konsep akun, ya, akun ada akun real. Akun real itu ada 3, yaitu harta, disebutkan ya akun real ada 3. Sama modal. Oke, yaitu barang-barang berapa? Harta. Sekali lagi akun real ada 3. Ibu bilang akuntansi ini dari umur berapa? Kalau ngambang nggak bisa. Ini berlarang ini harus. Di antara tadi yang sudah disebutkan oleh siapa tadi yang masuk ke depan? Bisa nih, atau lancar Karun Asep. Nih, ya Karun Asep nih ibu pegang ini. Ini Karun Asep. Kira-kira di setahun ada tangan ibu nggak? Jangan setahun ibu dia. Ibu turun, ibu pegang banyak kawan jatuh nggak? Ini Karun Asep. Ya, gunting. Kira-kira udah hilang nggak? Udah rusak atau udah? Ini Karun Asep.
Ingat ya, jadi current asset itu harta yang penggunaannya kurang dari setahun. Yang paling liquid banget, jadi aset yang paling cair itu adalah uang di kantong kita, uang. Nah kan kalau uang jajan 3 kali ya, ditambah jajan ini sampai 3 kali nih Bu lihat ya. Itu current asset nggak apa-apa. Ya, current asset. Oke, itu ada apa aja Bu? Ada kas, apa aja? Piutang, terus ada fixed asset. Tadi sempat sebutin, fixed asset itu ada 2. Apa? Ini belum ya, belum dibaca ya? Belum. Fixed asset ada 2. Ada tangible asset dan intangible asset. Ini HP Ibu, ini kelihatan nggak? Kira-kira Ibu beli udah berapa lama ya? Baru nggak dikasih ojek ya? Lama. Udah lama, 3 tahun juga kali. Ini karena jatuh yang anak Ibu biasa, ya. Ada lagi kurang dari setahun, tapi ya dipakai ya. Artinya ketika Ibu beli ini, Ibu sayang-sayang gitu. Iya, atau Ibu sudah punya prediksi di masa ekonomis. Masa ekonomis itu penggunaan kapan nih si aset tersebut kita gunain dengan maksimal. Makanya harus dijaga. Dan bernilai juga ketika beli ya kan. Coba kalau misalnya dibeli gratis pun kita kayaknya mikir deh sayang, ya kan. Ini adalah fixed asset. Tangible asset kelihatan. Bu Komara beli waktu itu harganya 3 juta. 3.300.000. Rehan, value added hari ini kira-kira kalau Ibu jual sama Rehan mau nggak 3 juta? Nggak mau, kenapa? Udah lama. Present value-nya sudah turun. Udah mengalami namanya penyusutan. Makanya Ibu bilang sama kamu, nanti kamu sudah tes value kerja, beli barang-barang elektronik sesuai dengan kebutuhan saja, karena ini akan turun. Paling aman untuk investasi kalau yang nggak mau spekulatif dalam emas. Bu, ada anak beberapa anak IPA. Anak IPA cerita sama Ibu, tidak IPA beneran. Karena dia mungkin dan Ibu ceritanya terangkat, dia mendekati Ibu karena sudah main akhir nih. Dia betulnya kemarin kejadian. Jadi dia di rumah tuh kayak saya pengen banget dari investasi. Karena bapak sudah tua, sudah mau udah online sudah capek. Dia akhirnya jujur, dia cuma hatinya galau, ini boleh nggak saya lakukan? Dia dalam 2 minggu itu lagi tanya income dia bisa 7 juta. Karena kita luar biasa. Tapi kasih apresiasi. Bisa kalian bisa. Tapi lu nggak, artinya gini, lu kasih pandangan. Kalau ini begini. Karena emang tuh dunianya semuanya dilakukan sih. Di gadget aja bisa 10 juta. Cuma artinya bertanya itu boleh kita upload. Jadi lu kasih pandangan. Ada. Dan tapi sekarang masih lakukan. Bisa lu bisa. Tapi memang dia berketemunya sama mentor-mentor yang sudah canggih juga. Kita jangan minum lagi ya ini ya. Oke, gunakan jangan lagi ya. Sini masih nggak Rio lah? Enggak ya, Rio. Pokoknya mau yang ponzi itu yang suka ponzi kayak gitu jangan. Pokoknya kalau Ibu selalu mengatakan sama kalian, ketika udah belajar aplikasi, Ibu ciptakan kalian menjadi seorang yang real. Mau hari ini penghasilannya berapa? 200.000 kita lihat. Mohon maaf kalau dari riset kita adanya 100.000. Ya. Tapi kalau yang memang bermain, coba deh Ibu lihat kamu hari ini konjungturnya, lihat grafik ya kan. Sebetulnya kalau Ibu sendiri, Ibu ada di riset ponzi. Kenapa nggak mau ke situ? Karena emang kita tidak penting. Bisa Ibu main, apalagi kalau pakai HP gitu kan. Gitu ya. Ini pandangan saja, nanti pencarian. Kalau bukan itu nggak boleh, betul bukan. Semuanya akan melakukan gitu ya. Oke, berikutnya untuk kewajiban tadi sudah sampaikan ada jangka pendek dan jangka panjang modal. Oke, sudah ya. Untuk analisisnya, memang ini adalah untuk tidak JP di 3 JP tadi pertama kita kan sudah baru awal kan. Ini memang beberapa kali pertemuan untuk ini. Karena itu perlu melatih. Ya, silakan kalian coba juga di grup, boleh contoh soal di di semuanya dilihat di grupnya, boleh lihat. Coba deh kalian baca analisis tugasnya Ibu LKPD yang membuat langkah-langkah nih. Ada nggak di langkah-langkah? Nah sini nih, di daftar 1 ada aset. Tugas LKPD yang kedua. Ya, boleh coba dilihat dulu, sudah lihat video boleh.
boleh ditulis ke buku kalian, minimal kamu lihat tulis masing-masing, atau kalian boleh nanti kayak kalau siapa ya boleh di ekspor langsung, gitu ya. Nah, itu melatih diri dengan mengerjakan soal nggak bisa. Jadi kita belum ke mekanisme debit dan kredit, gitu ya. Jangan melatih soal. Makanya kalau untuk pembelajaran ekonomi terapan akuntansi ini harus banyak soal. Jangan apa ya memang wajar lah kalau dulu ya. Tapi memang iya harus berlatih. Nah, teman-teman di kelas 12 bukan tidak mau masuk ke perguruan tinggi untuk ambil akuntansi, tapi Bu, saya takut jangan terima. Makanya mulai kalian dan sekarang preparing untuk ini. Nah, ini adalah konsep PDA. Juga nanti Ibu kasih PN buat kalian, ya. PN Ibu akan menjelaskan ini, ya tentunya mungkin nanti bisa ya, dan Ibu kirim. Kalau kalian sempat dibuka ya, bukan diputar ya, Sinon. Oke, nah ini ya, ini konsep PDA, di mana hasil akhir dari ini adalah kita akan membuat laporan ke Tuan Simon membuka usaha. Ayo. Dengan mendirikan bengkel. Sudah? Ini awal analisis ya. Dengan mendirikan bengkel dengan investasi awal uang tunai. Oke, uang tunai. Ya. Berikutnya ya. Boleh siapa yang mau maju untuk ini, jangan takut salah, walaupun kita belum terbiasa. Mulai dari angka, ada biasanya kas, gitu kan, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan. Yang kedua utang. Silakan yang mau analisis. Benar bisa. Oke, baik. Yang kedua, siap nggak soal kedua? Ibu nggak banyak soal ya, nanti kalian sendiri yang belajar. Kita angkanya diredenominasi ya, tinggalin 3 ya. Nah, udah cukup ya. Ya. Itu yang samping satu. Samping kas piutang. Bu, bedanya utang sama piutang. Piutang. Kira-kira apa piutang? Piutang itu termasuk kelompok apa itu? Kalau utang adalah ya. Piutang. Piutang berarti tagih. Jadi Muhammad atau Simon kan di bengkel kan? Tahu nggak? Servis mobil. Kalau kamu Simon, tapi dia belum bayar. Bayarnya nanti yang ada orang uang, nanti kalau sudah mana, bayarnya nanti bulan depan. Tahu nggak? Kamu punya utang Simon, punya apa nih? Ada yang tanya Simon tanya, piutang dan utang bedanya apa? Kalau piutang adalah si pemilik mempunyai tagihan, ada seseorang yang berhutang kepada ini. Enak punya piutang apa utang? Ya, salah ya. Punya pi? Ya. Iya, karena Oh, ada silakan. Mari, ya. Boleh. Ini baru salah satu kriteria analisis ya. Ibu mau nanti kalian lebih dalam lagi belajar dari materi-materi yang Ibu sampaikan. Ya. Jangan jauh sudah biasa. Kamu ambil yang baru lagi, bawa aja. Di kolom bawahnya. Nah, gitu ya. Kita masih bisa. Maaf ya nggak ikutan di bawah.
Oke. Ini jawaban berbeda boleh ya? Oke, 3 aja dah. Oh. Kita, ya apa? Nanti mau tulis. Oke, kasih plus buat Rehan dan Fadli. Ini ya. Emang berapa transaksi Fadli? Oh, 2 transaksi, dia pakai 2 transaksi. Oh, hilang. Pantes di awal dulu. Oke. Itu transaksi 1 ya. Kenapa? Adli bisa nyimpulin. Adli di kedua, ya. Ya, dari mana itu? Oh. Berkurang ya? 5 juta tetap dong Fadli. Oke. Oke, itu kamu dari yang masukin yang pertama punya si Rehan ya. Kamu jangan kaitin lah, oke. Oke. Garisin aja Fadli, garisin. Garis dulu, punya Rehan garis dulu. Nah, biar ketahuan perbedaannya. Iya. Iya. Nah, udah, Fadli. Ini perawatan. Oh iya, ini peralatan. Ini ya, dari 1 transaksi banyak nggak analisisnya? Banyak. Kalau nggak berlatih kira-kira bisa nggak? Baca aja nggak bisa. Baca sendiri aja nggak bisa. Ya? Kalian kalau berlatih pasti bisa. Ini juga satu soal dari buku malah dibacakan kembali bahwa tanggal 2 Tuan Simon mendirikan bengkel dengan investasi awal sebesar uang tunai. Coba uang tunai 50 juta. Uang tunai lo cash ya, oke. Miliknya dia. Lalu perlengkapan 4 juta. Perlengkapan hasil lancar ya. Lalu peralatan 25 juta sebagai modal awal. Cukup itu transaksinya. Kita analisis, coba teman-teman lihat dulu. Di jawabannya Rehan. Maka harta dibacanya ya, ikut nanti kamu boleh ikutin buku malah. Maka harta itu berupa kas bertambah 50 juta. Ini ya. Iya. Lalu perlengkapan harta berupa perlengkapan bertambah 5 juta. Dan harta berupa peralatan bertambah 25 juta. Totalnya berapa sih ini? 50 tambah 5 berapa? Tambah 25 sama ya, jadi berapa? 80 tambah 5 80. Maka dampaknya akan menambah utangnya. Berpengaruh gak? Piutang berkurang gak? Maka modal bertambah 80 deh. Keterangannya investasi awal. Ini jawaban mereka. Malah belum bisa jawaban. Jawaban yang kedua, kalau Fadli membedakan investasi awal kasnya 50, langsung modal 50 gitu ya. Transaksi kedua, ini ada apa nih? Sini ya. Nah, berarti ini adalah perlengkapan bertambah, kas berkurang. Gitu. Iya benar. Kenapa ini Fadli itu aja Fadli dulu? Iya kan, sebelumnya Simon ini punya investasi 50 juta, terus yang beli perlengkapan bengkelnya senilai 5 juta gitu. Oke, ada kalimat malah membeli? Jadi nggak yang transaksi. Nah, baca transaksi kayak baca puisi pelan-pelan. Beneran, bukan puisi aja bilang ini seni. Seni kan dibilang
Jadi Oke. diinvestasikan uang tunai 50, perlengkapan 5, peralatan berarti dia include nggak kira-kira Pak Adli? Udah, tapi kasih plus tuh Pak Adli. Pak Adli ini ibu ngeliatin jauh ke depan nih, dia langsung membeli aset, ya kan Pak Adli? Ya, tapi udah ibu luar biasa untuk Pak Adli, ini yang sebelum ini cuman kurangnya adalah investasi awal. Kasih plus semuanya. Untuk pendalaman materi ya nanti atau ibu boleh mendengar deh beberapa dari kalian kira-kira apa sih referensi atau pesannya apa nih yang menjadi pembelajaran kali ini, boleh yang silakan yang mau yang merasakan ada manfaatnya kah atau apa silakan, boleh silakan. Saya ikut. Mau mandi lagi kasih pos lagi Pak. Jadi refleksi atas pembelajaran ekonomi selama 5 jam pada hari ini dalam diri saya sih menyenangkan ya, cukup menyenangkan, terus cukup menantang, terus menambah pemahaman tentang cara berhitung akuntansi walaupun kita menggunakan rumus dasarnya, tapi adalah tingkat kesulitannya kayak saya tadi itu tidak membaca teks atau wacana yang diberikan sama pemala yang seharusnya itu nggak ada transaksi terjadi tapi malah saya menuliskan transaksi. Biasa nih Pak Adli ya, udah mau keluarkan. Silakan boleh, oh ya silakan. Dan ini gue tunggu-tunggu dari tadi. Mungkin dari refleksi saya untuk pembelajaran hari ini cukup senang ya karena dapat beberapa ilmu baru yang mungkin saya sendiri pun tidak tahu, dan bahwa dalam mengerjakan suatu pekerjaan apalagi kan menghitung uang ya tidak boleh sembarangan dalam menghitung. Begitu makanya tadi pagi yang mengerjakan cukup ada kesalahan dalam membaca dan juga sangat mempengaruhi. Jadi yang dalam dari saya dapat tuh bahwa kefokusan itu sangat penting dalam mengerjakan sesuatu hal, karena jika salah menghitung sedikit pun itu akan berpengaruh di akhir ya, hasil akhir ya. Oke, Oke, kasih plus. Yang perempuan ini belum. perempuan. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fiana Lolita. Jadi mungkin di sini saya mau nambahin sedikit aja karena jatuhnya ini kan refleksi ya dalam pembelajaran ekonomi hari ini. Nah mungkin sebelumnya juga sudah diberikan penjelasan oleh Pak Is ataupun Apriyandi. Di sini saya menyampaikan sedikit aja untuk tambahannya. Kalau misalnya dari pribadi saya itu cukup menyenangkan. Kenapa? Karena seperti yang kita bisa lihat di awal pembelajaran itu dari Bu Komalanya sendiri pun menanyakan keadaan kita, yang dimana dengan menanyakan keadaan atau kondisi perasaan kita itu tuh bisa mengevaluasi diri juga, ditambah dengan cara teknik stop tadi yang udah sempat kita lakuin. Dan tentunya dalam pembelajaran juga pun harus membutuhkan yang namanya konsentrasi. Biar apa? Biar dalam pembelajarannya itu tuh efektif gitu. Nah terus tadi kita juga baru selesai membahas tentang PDA, yang dimana menurut saya sistemnya ini unik dengan menggunakan sticky notes yang ditempelin juga di papan tulis, terus juga diambil dari contoh-contoh kehidupan sehari-hari juga gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, kita sama kalian, terima kasih ya. Bahwa ini adalah pemula. Ibu nggak mau besok-besok lihat bosen nggak mau, ya. Karena ibu bilang, walaupun ini ilmu ekonomi terapan, tapi nanti di bidangnya kan sudah pelajari bidangnya baik, ya. Bidang perpajakan, auditing, auditor, ya kan, keuangan dan sebagainya. Jadi yang sudah mulai tergali atau minat pada bidang ini, silakan jangan bosan-bosan berlatih. Sebetulnya ini mudah. Nah kalau mulai dari sekarang, kalian nanti akan bisa.
Ya harapannya kan semuanya mau mulai ya. Amin. Oke. Ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu nanti memberikan untuk menambah pengalaman belajar kalian, ya, Adli ya, boleh ya, menambah pengalaman belajar kalian. Ibu berikan tugas nanti Ibu akan share, ya. Tentunya Ibu kalau memberikan tugas sudah masuk ke akuntansi, jangan jangan bosan-bosan. Itu bentuknya adalah esai atau pemikiran-pemikiran yang lain. Kenapa harapan Ibu? Karena kalau nanti kamu ketemu soal PG, kamu udah bisa. Kalau kamu dulu kasih PG, teori itu nggak dapat. Teori yang berlatih itu aja ya. Nanti untuk tugasnya itu akan sampaikan dalam grup. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan semuanya menjadi bermanfaat. Ya, maksudnya buat Ibu dan buat kalian. Jika ada kalimat-kalimat Ibu yang salah, mungkin itu dari Ibu sendiri ya. Ibu mohon maaf jika ada kalimat salah. Bu Iri, sebelum kita berakhir, supaya kesepakatan kelas ya, sudah kita tanamkan sebelumnya. Awal sama akhir belajar kita berdoa. Silakan Lehan dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa berguna kedepannya. Doa percaya dan agama kita masing-masing, berdoa dan mulai. Terima kasih. Assalamualaikum.